Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sesuai slide yang saya tayangkan di awal tadi, beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari lulusan SMA Negeri 1 Karangnongko, yaitu Arif, kelas 12 MIPA 4 kemarin ya. Mana ini MIPA 4, silahkan bersuara nanti ya. Oke, kata dia ini adalah soal dari PKN STAN, tryout PKN STAN kan begitu. Jika memang benar-benar iya, maka ini sangat bermanfaat kan begitu nggih. Sementara UTBK kita pending dahulu, tapi tidak masalah, tetap tipe-tipenya nanti akan sama. Oke, yang pertama, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 4 X kuadrat min X sama dengan 12, maka alfa per beta ditambah beta per alfa itu berapa? Kan gitu nggih. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bahwa 4x kuadrat min X sama dengan 12 itu harus kita usir ke kiri 12-nya supaya membentuk persamaan kuadrat ABC. Menjadi 4x kuadrat min X min 12 sama dengan 0 itu ya. 12 tak usir ke kiri menjadi min 12. Lah inilah A, inilah B, inilah C. Sesuai persamaannya, A X kuadrat plus BX plus C kan begitu. Dari situ kita tahu bahwa A-nya itu 4 loh. 4. B-nya itu adalah min 1, tidak ditulis artinya 1, berarti ini min 1. C itu artinya min 12, kita tahu itu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa alfa ditambah beta yang merupakan akar-akarnya tadi mempunyai rumus min B per A. Berarti min 1, ya toh? Min B berarti kan min B. Min 1 dibagi A nya adalah 4, artinya ketemu 1/4. Kita tahu itu nggih. Terus berikutnya, alfa dikalikan beta itu mempunyai rumus C per A, sehingga tahu min 12 dibagi 4 adalah min 3 kan begitu ya. Ini dasar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah alfa per beta ditambah beta per alfa. Lah ini adalah penjumlahan dari pecahan. Kalau penjumlahan pecahan itu ya kita samakan penyebutnya dahulu. Dengan cara apa? Dikalikan ini penyebutnya. Beta kali alfa harusnya beta alfa ya, tapi tak tulis alfa dikalikan beta, nggak masalah, karena komutatif, dibolak-balik itu hasilnya akan sama. Nah, yang atas Mbak Mas hanya tinggal dikali silang. Alfa kali alfa berarti alfa kuadrat, beta kali beta berarti beta kuadrat. Nah, begitu. Nah, kita mencari nilai ini nih. Alfa kali beta siapa? Min 3 udah jelas. Tapi yang nggak ngerti alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, kan gitu. Kalau ada pertanyaan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, jangan salah paham dan salah sangka bahwa ini langsung kalian kuadratkan. Itu tidak benar. Lah, bagaimana yang benar? Oke, saya geser dulu, maaf. Sini aja. Ingat bahwa ini alfa kuadrat ditambah beta kuadrat tidak sama dengan alfa plus beta dikuadratkan. Nah, kalau alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu begini. Lah kalau jatuh. Lah kalau alfa plus beta dikuadratkan itu gini, dan mereka itu tidak sama. Nah, itu dulu. Lah, bagaimana cara mencari-cari posisi yang lain yang benar? Oh, begini. Saya tahu bahwa alfa ditambah beta kuadrat itu sama saja dengan a kuadrat. Alfa kuadrat ditambah dengan 2 kali alfa beta, lalu ditambahkan dengan beta
kuadrat. Nah itu, loh, untuk pertanyaan ini yang dibutuhkan adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Hanya ini loh, alfa kuadrat ditambah dengan beta kuadrat. Sehingga yang tidak ditanyakan alias yang tidak berguna itu adalah 2 alfa beta yang harus kita usir ke kiri. Nah, berarti di sini alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, yang kita gunakan cuma alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, ini kita pindah ruas alias kita usir menjadi negatif 2 alfa beta. Lah dengan begini sudah ketemu bahwa persamaannya nanti alfa kuadrat ditambah beta kuadrat akan sama dengan ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Alfa plus beta itu siapa? Sudah ada tadi. Alfa plus beta adalah 1/4, berarti 1/4 dikuadratkan. 2 kali alfa beta tadi negatif 3. Nah, itu nanti adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Oke ya. Lah, 1/4 kuadrat itu adalah 1/16. Negatif 2 kali negatif 3, itu berarti positif 6. Itu adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Lah berarti 6 ditambah 1/6 bagaimana? Ya 6 1/16. Maaf, 6 ditambah 1/16 adalah 6 1/16. Itu adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Kita samakan, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, berarti 6 kali 16 berarti 96 97 per 16. Nah, 6 kali 16 ditambah 1 itu 97, penyebutnya tetap 16. Nah, inilah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Kita sudah ngerti. Nah, ini masuk sini. Yang ditanyakan tadi adalah alfa kuadrat tambah beta kuadrat siapa? 97/16. Lalu dibagi dengan alfa kali beta siapa? Min 3. Nah, maka di sini jawabannya nanti adalah jika pembagi ketemu pembagi itu boleh diubah menjadi perkalian asal yang bawah ini nanti dibalik. Maksudnya dibalik gini, 97/16 menjadi kali. Lihat 3, maaf, min 3 itu kan artinya min 3/1. Min 3/1 tak balik menjadi min sepertiga. Gitu aja. Sehingga kita ngerti 97 min dulu ya, nih berarti min. Nah, gitu. 97 kali 1 ya 97. 16 kali 3 48. Nah, itulah jawabannya nilai alfa kuadrat ditambah beta kuadrat per alfa dikalikan beta. Begitu ya, Rep? Oke, soal nomor 2 masih tentang akar di soal yang sama PKN. Akar 363 ditambah dari dalam kurung 9 akar 3 yang dikuadratkan lalu dikali 3 dan dipangkatkan lagi dengan setengah lalu dibagi dengan akar 27 akan sama dengan gamma akar 3. Ini gamma ya, bukan 2. Maka nilai gamma ini berapa? Kan begitu loh ya. Oke. Sekarang kita curigai dulu Mas bahwa keseluruhan akan mengandung unsur angka 3. Sehingga kita akan menyederhanakannya pun dengan angka 3. Contoh seperti ini. Akar 363, kalau ini saya keluarkan 3. Kan sama saja dengan 121 ya. Nah, berarti 363 itu adalah 3 kalinya 121. Kan begitu. Kenapa ini harus 3? Iya, kita arahkan semuanya nanti menjadi 3. Maka ketika ini bisa kita bagi 3, maka ini pun harus tak bagi 3 sehingga ketemunya 121. Gitu ya. Berarti 363 boleh berubah menjadi 3 kali 121. Kemudian ditambahkan dengan ini. Sebentar. 9 kuadrat itu 81. Langsung aja ya. 9 kuadrat itu 81 lalu dikalikan akar 3 dikuadratkan. Ingat, akar ketemu kuadrat hilang, berarti di sini hanya tinggal 3. Nah, ini lalu dikalikan 3 lagi, lalu
pangkatkan setengah, kan gitu ya. Sehingga di sini adalah akar dari siapa? 3 yang dikalikan 9. Itu nanti akan sama saja dengan gamma akar 3. Nah, begitu ya. Semuanya sudah mengandung angka 3, sehingga kita mudah untuk menyederhanakan. Akar 3 ya biarin tetap akar 3. Akar 121 berapa? 11. Berarti akar 121 adalah 11. Keluar dari dalam akarnya. Berarti yang ada di dalam akar hanya tinggal 3. Ya, 11-nya sudah keluar. Yang ditambahkan dengan lain nih. Saya tulis gini aja lah. 81 kali 9. Nah, pangkat ini artinya setengah. Nah, gitu. Pangkat setengah ini artinya akar, gitu maksud saya. Pangkat artinya setengah. Nah, di sini akar 3, biarin tetap akar 3. Lah, akar 9 berapa? 3. Nah, begitu nggih. Terus di sini akan sama saja dengan gamma akar 3. Oke. Sehingga kita ngerti ini tetap menjadi 11 akar 3 yang akan kita tambahkan dengan akar 81 yaitu 9. Akar 9 yaitu 3. Lah ini ada 3, di sini ada akar 3 akan sama dengan gamma akar 3. Nah gitu. Boleh tak coret dong? Boleh. Sehingga di sini 11 akar 3 ditambahkan dengan, nah ini 9 per akar 3 itu merupakan bentuk irasional, maka harus kita rasionalkan dengan dikalikan akar 3 per akar 3 gitu ya. Videonya ini nanti boleh dibalik lagi untuk dilihat, jika masih belum paham boleh diulang. Oke, ketika tak kalikan akar 3 maka ketemu 9 akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3, yaitu adalah gamma akar 3. Nah, hampir ketemu. Di sini kita tahu 11 akar 3 yang ditambahkan dengan 9 bagi 3 itu berapa? 3. Akar 3-nya tinggal begini. Ini gamma akar 3. Nah, ini sering sekali terjadi kesalahan di sini padahal ini sederhana. 11 akar 3 ditambah 3 akar 3 itu berapa? Lu kok bingung ya kayak gitu misalkan. Ning saiki ngeten Mas. Kita sekarang gini. 11 akar 3 ditambah 3 akar 3 itu sama saja 11 ayam ditambah 3 ayam. Hasilnya berapa? Yo 14 ayam. Lah gitu toh. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa coret aja lah, boleh. Berarti gamanya adalah 14. Begitu ya. Sudah cukup jelas? Jika belum silahkan diulang lagi. Terima kasih. Oke, nomor 3 tentang perpangkatan 3 yang dijumlahkan ini ya. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 dijumlahkan terus sampai 13 berpangkat 3. Nah, karena saya ini menyampaikan konsep, maka hitungannya akan saya pakaikan kalkulator agar lebih cepat ya proses penghitungannya, karena insya Allah untuk menghitung kalian pun juga sudah bisa. Oke, soal ini akan sangat salah jika bukan salah sih, lama gitu ya. 1 berpangkat 3 kalian hitung dulu, 2 pangkat 3 dihitung dulu, 3 pangkat 3 dihitung dan ditambahkan, itu akan lama. Tidak salah tadi ya, cuma lama. Lah, dari sini kita harus ngerti dulu rumus dari penjumlahan berpangkat 3. Dimana ini jika saya samakan dengan A dan ini disamakan dengan B, maka hasil jumlahnya, kita tulis hasilnya adalah 1/4 dikalikan B yang dikuadratkan dikalikan A yang ditambah dengan B pun dikuadratkan. Hasilnya itu Mas Mbak. Sehingga kita tahu 1/4, B nya siapa? 13, B nya 13 dikuadratkan. A nya siapa? 1, B nya siapa? 13. Oke, berarti di sini 1/4
Di sini ketemunya 13 yang dikuadratkan adalah 169. Langsung aja ya, 14 dikuadratkan kita punya 196. Oke, kita kalikan. Berarti di situ 169 dikalikan 196. Ada 33124 dibagi 4. Ketemunya 8281. Nah, gitu. Berarti seluruh penjumlahan hasilnya 8281. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua lebih mudah. Kalau di sini kita anggap, kita tulis lagi ya. Cara yang kedua, versi yang kedua. Ini adalah A, B, C sampai seterusnya. Maka ini nanti hasilnya, maaf, ya tulis ini sih, hasil gitu aja. Maka di sini cukup 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 seterusnya, tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13, panjang kan, dipangkatkan dengan 2. Nah, begitu. Nah, kita tinggal hitung saja di sini. Nah, banyak ini. Nih, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13. Klik 91. Nah, 91 ini nanti kita kuadratkan. 91 kuadrat hasilnya sama 8281. Silahkan pilih versi yang mana yang disukai, tapi jangan menghitung satu persatu terus baru ditambah. Terima kasih. Oke, lanjut nomor 4. Biasanya kalau kita ketemu soal yang model kayak gini itu selalu disamakan A-nya atau C-nya atau B-nya untuk mengeliminasi ya. Tapi di sini karena persamaan yang satu itu tidak ada B-nya, persamaan yang dua itu tidak ada A-nya, maka kalian eliminasi pun percuma. Terus kalau di sini ada 3 variabel yaitu A, B, dan C, maka kita memerlukan setidaknya 3 persamaan untuk eliminasi. Lah terus bagaimana cara mengerjakan kalau cuma ada 2 kayak gini? Maka stop untuk berpikir eliminasi. Caranya begini nggih, kita masuk ke soal yang agak istilahnya kalau bahasa Jawa itu nganyelke. Kenapa? Karena ini kelihatannya susah tapi ternyata cuma dibolak-balik aja jadi. Tonton gini. Sebelumnya kita terangkan terlebih dahulu bahwa cek dulu kebutuhannya apa kan gitu. Kebutuhannya 3A ditambah B ditambah 5C. Mana yang sekiranya sudah memenuhi? Jika itu sudah memenuhi, yo jangan diotak-atik kan gitu. Tercontoh ini 2A. Wah, ini tak perlu tak otak-atik nanti. Karena kebutuhannya 3A. Ini harus saya otak-atik. Kebutuhannya di sini B. Terus kebutuhannya di sini 5C. Di sini baru tersedia 3C. Kalau 3C ini nanti akan saya jadikan 5 dengan mengubah ini, maka ini pun akan berubah. Betul tak? Misalkan ini jadi 5C itu dengan cara dikalikan berapa lalu dibagi berapa gitu, otomatis ini tidak lagi menjadi B. Pasti akan berubah. Lah ini pun padahal dia udah memenuhi B. Lah, maka dari itu sekarang begini. Karena B sudah sama-sama B, biarkan ini tetap begini. Kita proses yang ini. Bagaimana cara memprosesnya? Begini, ketika B diam saja, tidak diproses maksud saya, maka 3C pun akan juga ikut tidak diproses, tidak diapa-apakan. Kenapa? Karena B sudah memenuhi, maka B tidak diproses. Otomatis jika B tidak diproses, 3C pun tidak akan diproses. Begitu? Tidak dirubah maksud saya. Oke. Nah, kalau ini tidak dirubah,
Kalau yang dibutuhkan 5C, padahal sudah tersedia 3C, kurang berapa? 2, kan gitu. Yang dibutuhkan 5C, padahal udah tersedia 3, kurang berapa? 2. Dari mana 2C kita dapatkan? Dari sini. Lah, maka kita mengubah 4/3 ini supaya menjadi 2 harus diapakan, kan begitu. Agak berpikir ini, 4/3 harus diapakan ya supaya jawabannya 2. Untuk ilustrasi saya tulis di sini. Misalkan di sini 3 harus diapakan ya supaya menjadi 12. Harus dikalikan 4, kan gitu. Lah, nyari 4-nya ini loh yang kadang-kadang sulit. Tetapi 4 boleh dicari dengan cara 12 bagi 3, gitu aja. Nah, berarti 3 dikalikan berapa supaya jadi 12, itu kalimat boleh diubah 12 bagi 3, gitu aja toh. Hasilnya sama, nanti juga 4. Kita aplikasikan di sini. Nah, 4/3 gitu diapakan, ya anggaplah di sini P gitu ya, diapakan supaya menjadi 2. Lah, berarti nyari P ini adalah 2 yang dibagi 4/3 kali dipindah ruas jadi bagi, berarti yang tadinya kali ini tak pindah ruas jadi bagi. Oh, maka di sini ketemu P-nya nanti, alias P itu ini nanti ya, perubahan ini tadi 2 dikalikan 3/4, sama seperti konsep yang tadi, bagi ketemu bagi, yang bawah dibalik itu bisa menjadi kali, adalah 6/4. Oke. Oh, berarti garis lagi ya kita sini. Berarti 2A ditambah 4/3 C sama dengan 32 itu, agar ini menjadi 2 harus tak kalikan 6/4. 6/4 itu 3/2 ya. Nah, sederhananya kan begitu toh. Harus tak kalikan itu, geser dikit agar ke tengah. Semuanya ini tak kalikan 3/2. Oke. 2A kali 3/2, jawabannya 3A. 4/3 kali 3/2, berarti tak coret boleh, sehingga tinggal 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu adalah 2C, gitu ya. 32 dikalikan 3/2, berarti 32 dibagi 2 dulu, berarti 16. 16 kali 3 adalah 48. Oke. Sehingga ketika kita lihat ini Mas, kebutuhannya udah tercukupi. Oke, target saya adalah, balik lagi sini, maaf. Target saya adalah 3A plus B tambah 5C. Maka di sini tadi berapa tadi? Maaf ya, tak geser lagi biar kelihatan semua. Oke. Yang tidak saya rubah tadi adalah B plus 3C sama dengan 21. Yang sudah dirubah adalah 3A plus 2C sama dengan 48. Ya, kita jumlahkan aja. Karena targetnya adalah 3A, maka ini udah ada 3A. Targetnya adalah B, yang persamaan kedua tadi ada B. Targetnya adalah 5C, merupakan gabungan dari 3C dan 2C. Gitu dok. Gitu aja. Sehingga di sini 3A, ya 3A tambah 2C tambah 2C gitu, akan sama dengan ini, akan sama dengan, ditambahkan lagi dengan B lalu ditambah 3C. Nah, maka di sini ketemunya adalah siapa? 3A gitu ditambah dengan B gitu ditambah dengan siapa? 5C. Nah, gitu. Sama sesuai targetnya ini toh. Oke, maka jawabannya adalah siapa 3A plus 2C tadi? 3A plus 2C tadi adalah 48. Siapa B plus 3C tadi? 21. Oh, tambah 21. Maka jawabannya adalah 81 berarti 9, 42 berarti 6. Jawabannya adalah 69. Oke, anu nggih. Soal ini tidak ada rumusnya,
hanya penalaran-penalaran, jadi ini mohon diperhatikan, boleh diulang-ulang videonya untuk mempermudah cara berpikir dan mempermudah apabila besok muncul soal yang seperti ini. Terima kasih. Berikutnya nomor 5. Jika P adalah bilangan bulat dan 27 berpangkat P membagi 51 berpangkat 25, maka maksimal nilai P ini adalah berapa? Oke ya. Masih tentang penalaran lagi seperti yang tadi. Kalau kita semua berpikir bahwa soal ini akan selesai dengan cara 51 memangkatkan 25, artinya 51 kali 51 kali 51 sebanyak 25 kali, ya Allah, itu sampai besok subuh pun nggak ketemuan gitu nggak. Oke, jadi nggak gitu proses berpikirnya, karena kalau ketemu model begini pun kita kalkulator pun akan sulit. Oh iya, ada kalkulator tadi ya, coba 51, maaf, berpangkat 25. Iduh Gusti, nah segitu itu jawabannya. Mau ngitungnya pripun itu, ngitungnya gimana? Berarti kan bukan begini caranya. Oke. Caranya adalah begini Mas Mbak. Ada kalimat 27 berpangkat P itu membagi 51 berpangkat 25. Maka 51 berpangkat 25 akan kita bagi dengan 27P. Lah maka P ini nilainya berapa maksimalnya? Ya, sebelum itu ilustrasi dulu di sini, Mas. Kalau nanti saya punya contoh soal begini. 9 yang dibagi dengan 3, ketemunya nanti 3. Kita lupakan hasilnya dulu. Kita bicara bahwa 9 bisa dibagi dengan 3. Gitu ya. Bisa. Oke. Kalau 9 sudah bisa dibagi dengan 3, maka yang atas ini alias si pembilang mau tak kalikan begini pun tetap bisa membagi, yaitu 99 bagi 3 juga bisa terbagi. Gitu ya. Misalkan lagi ada 8 yang dibagi 2. Nah gitu. Berarti di sini ngomong 2 itu membagi 8. Maka ketika 2 sudah membagi 8, ini mau tak kalikan berapa ya kira-kira? 5 pun itu juga tetap bisa membagi. Gitu loh. Artinya perkalian yang belakang ini tidak penting, asalkan apa? Yang di depan ini sudah bisa membagi. Maka disebut nanti 3 membagi 9 atau 3 membagi 99 sama aja. 2 membagi 8 atau 2 membagi 85, 40 itu sama aja. Lu hasilnya nanti akan beda. Oh iya, hasil memang beda, tetapi di sini yang ditanyakan adalah membagi. Tidak ada kata-kata yang lain. Berarti P-nya itu nanti berapa agar bisa membagi, dan bulat, artinya P itu nanti harus bulat. Oh ini tadi ketutupan ya. Oh iya. Oke. Berarti begini, kita proses dulu. Cari dulu apakah ada bilangan-bilangan terkecil yang menjadi perkalian dari 51 dan 27. Ya, ada. Kita curigai adalah 3. Bahwa 51 adalah 3 dikali 17. Berarti masih dipangkat lagi dengan 25. Bahwa 27 adalah 3 yang dikali 3. Nah, gini. Selanjutnya, oke, 3 dikali 17 berpangkat 25 itu sama saja dengan 3 berpangkat 25 dikalikan 17 juga berpangkat 25. Maaf, ingat lagi tentang
sistem-sistem atau rumus-rumus dari eksponensial ya. Terus di sini 3 kali 3 itu kan sama saja 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Boleh saya tulis menjadi 3 berpangkat 3 yang dipangkatkan lagi dengan P. Begitu ya. Maka di sini 3 berpangkat 25 dikali 17 berpangkat 25 sama dibagi dengan 3 berpangkat 3P. Nah, sama seperti ilustrasi yang saya geser dulu. Ketika yang depan ini sudah bisa membagi, belakang ya itu tidak penting, pasti membagi. 8 udah bisa dibagi dengan 2, belakang tidak penting. Pun demikian ini Mas. Berarti ketika ini sudah 3, maka mereka bisa membagi. Karena apa? Bilangan pokoknya udah sama, maka dibagi nanti bisa. Lah ini bagaimana? Biarin. Ini berapapun nilainya, berapapun angkanya, pasti nanti juga terbagi. Gitu ya. Maka pertanyaan di situ adalah berapa nilai maksimum. Ketika dia bisa membagi, otomatis biar hasilnya bulat, maka di sini tidak boleh melebihi 25. Karena kalau melebihi hasilnya nanti akan ketemu di sini negatif. Misalkan di sini nanti hasil totalnya 27 kan berarti 3 pangkat 27. 25 kurang 27 min. Lah 3 berpangkat negatif artinya bulat, tidak bulat. Maka bukan itu. Agar tetap bulat maka 3P tidak boleh melebihi 25. Oke, berarti saya lihat berapa nilai P. 3P akan sama dengan 25. Maka P-nya akan sama dengan 25 bagi 3, yaitu 8, sekian sekian sekian. Oke, berarti 8, sekian 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 itu artinya maksimal 8. Gitu. Ini paling maksimal karena melebihi ini tidak boleh. Terima kasih. Oke, soal berikutnya. Jika 8M per N akan sama dengan 15, persentase 4M plus 7N terhadap 64 per 3M adalah berapa? Oke, masih ingat yang namanya persentase nggih? Berarti ini nanti persentase itu dikalikan 100%. Lah sebelum kita masuk ke sini, kita harus ngerti dulu bentuk 8M per N sama dengan 15 ini menjadi bentuk apa saja selain itu. Anggap saat sini. Oke. 8M per N akan sama dengan 15. Itu boleh jadi yang pertama adalah 8M per N gitu. Sama saja dengan 15 per 8. Kok bisa? Iya. 8M ini artinya 8 dikalikan M. Maka M-nya kali kita usir menjadi bagi. Gitu ya. Bentuk yang kedua, N per M. Iya, tinggal dibalik 8 per 15. Nah, ini nanti tergantung mana yang akan kita gunakan di dalam soal. Nah, itu dulu. 8M per N sama dengan 15 boleh menjadi bentuk M per N sama dengan 15 per 8 atau N per M sama dengan 8 per 15. Itu ya. Lah soalnya begini yang jadi utama di sini. Persentase 4M plus 7N terhadap 64 per 3M itu berapa? Lah berarti kan di sini yang ditunjuk sebagai pembilang adalah 4M plus 7N dan penyebutnya adalah 64 per 3M. Oke, persentase kita harus tulis dulu di sini 4M plus 7N gitu ya. Per siapa? 64 per 3 dikalikan M. Boleh ini tak tulis seperti ini. Nah gitu. Berarti 64M per 3 itu sama saja. Ini nanti akan kita kalikan dengan 100%. Ya, karena yang ditanya adalah apa? Persentase. Oke. Berikutnya sama seperti konsep yang kemarin itu, ketika pembagi ketemu pembagi, maka lebih enaknya adalah yang bawah ini
kita balik saja. Berarti di sini 3/64M yang dikalikan dengan 100 M. 100% maksudnya, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita kalikan Mas Mbak, akan ketemu di sini 4M kali 3 ya berarti 12M. Begitu ya. Terus di sini ditambah 7N kali 3 21N dibagi dengan 64M. Nah, kan gitu. Ketika ini tak kalikan ini terlebih dahulu, hasilnya ini. Kita kalikan lagi dengan 100. Dah, ini yang atas tak kalikan 100 sehingga akan ketemu 1200M ya ditambah 2100N. Kita nanti saja untuk mensederhanakannya. Dah, ini nanti jawabannya udah ketemu dalam persen, hanya tinggal kita menghitungnya. Oke. Kalau ada soal yang begini, teman-teman besok ya, ada plusnya di atas atau ada minnya yang ada di atas sebagai pembilang, maka boleh dipecah jadi 2. Dipecah itu maksudnya gini, 1200M dibagi dengan 64M terlebih dahulu, lalu ditambah dengan 2100N dibagi dengan 64M. Begitu ya. Nah, hasilnya ini nanti dalam persen gitu. Oke, sekarang ini dulu. 1200M dibagi 64M, M-nya boleh dicoret. Hanya tinggal 1200 dibagi 64. 1200 belum nyala. 1200 dibagi dengan 64 yaitu 18,75. Nah, gitu. Lah ini 2100 per 64 dikalikan nanti ya. 2100 dibagi 64 kita tulis dahulu. Lah N per M-nya tadi siapa? Balik lagi ke atas. Nah, ini. Mana yang dipakai? M per N atau N per M? Oh, yang dipakai di dalam soal ini adalah N dibagi M. NO berarti di sini 8/15. Dah selesai hampir. Oke ya, berarti ini boleh tak coret. Dengan ini ketemu 8. Dengan begitu jawabannya nanti, nah ini 2100 gitu ya, dibagi dengan 8 yang dikali 15. Oke, 17,5. Ini nanti dalam bentuk persen. Sehingga jawaban total akhirnya adalah ini tak tambahkan dengan 18. Astagfirullah, apa itu jatuh? 18,75 ditambahkan 17,5. Ketemunya 36,25%. Oke. Untuk urusan hitung-hitungan saya yakin kalian pun sudah paham dan mengerti. Yang penting ini konsepnya dari awal sampai akhir itu nanti tolong diulang-ulang agar bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, soal berikutnya itu sudah kalian baca sendiri. Soalnya yang bisa kita simpulkan bersama adalah Esti dan Zaki ini ingin pergi ke sekolah, tetapi waktu dan kecepatannya berbeda-beda. Lah, kalau rute yang ditempuh oleh Esti dan Zaki itu ternyata rutenya sama, dan ternyata Esti sama Zaki itu satu rumah, lah berapakah perbandingan antara A dan B nanti, kan begitu toh. Satu rumah kenapa nggak berangkat bareng-bareng ya? Ya sudah, tidak masalah, mari kita hitung bersama. Kunci dari soal ini adalah mereka satu rumah, ingin pergi ke sekolahan yang sama dan melewati rute yang sama. Otomatis Mas Mbak, jaraknya sama, kan begitu toh. Jarak antara rumah mereka dan sekolahan itu sama. Berarti jarak di sini
akan sama saja dengan jarak di sini. Kita hafalkan dulu dari sini. Kita mengerjakan dari punyanya Zaki terlebih dahulu karena informasinya lebih daripada ST. Lah, waktu tadi si Zaki yang dimisalkan dia dengan B, waktunya si B alias waktunya si Zaki, kan begitu toh, adalah 20 menit dengan kecepatan 15 km per jam. Lah, yang jadi pertanyaan adalah berapa jaraknya. Lah, kita tahu Mas, jarak itu adalah apa? S adalah sama dengan V kali T, berarti jarak itu S. Atau langsung sajalah, jarak adalah V yang dikalikan dengan T, kan begitu. Jarak itu adalah kecepatan yang dikalikan dengan waktu. Ingat, waktunya harus sesuai. Sesuai itu begini kan. Ketika kecepatannya adalah 15 km per jam, artinya dalam 1 jam si Zaki itu sudah dapat menempuh jarak 15 km. Kan begitu ya. Kalau di sini ini satuannya jam, ini satuannya menit, berarti nggak sinkron. Maka yang menit ini kita ubah menjadi jam terlebih dahulu nanti, kan begitu. Atau langsung di sini juga nggak apa-apa. Kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya 15. Waktunya bukan 20, tetapi 20 per 60 gitu. Karena untuk menjadikan menit dijadikan jam harus dibagi dengan 60. Berarti 20 menit itu adalah 20 per 60 jam. Kan begitu ya. Boleh ini saya sederhanakan menjadi 1/3. Itu kalian tahu. Sehingga di sini 15 dikalikan 1/3 adalah 5 km. Oh, ternyata jarak rumahnya Esti dan Zaki ke sekolahan itu adalah 5 km. Terus pertanyaannya adalah sekarang di sini. Jika jaraknya ternyata tadi sudah diketahui yaitu 5 km dari hitungannya ini tadi, karena jaraknya itu sama, maka berapakah nilai A untuk kita bandingkan dengan nilai B? Nah, nilai A sama. Jarak itu adalah V dikalikan T alias kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya si ST berapa tadi? 20. Kan begitu. Waktunya berapa? Nggak tahu. A kita simpulkan gitu. Jaraknya berapa? 5. Nah, 5 kilometer. Maka kita bisa mengetahui Mas Mbak, A itu berapa? A itu tadi siapa toh? Time, waktunya si ST untuk menempuh perjalanan, sehingga A adalah 5 yang dibagi 20. Nah, artinya 1/4. 1/4 apa? Jam. Kenapa? Karena di sini tadi udah kilometer, ini juga kilometer, otomatis di sini ketemunya nanti jam. 1/4 jam, kan gitu. Yang jadi pertanyaan adalah pembanding antara A dan B, kita bandingkan. Oke, di sini ya. A akan kita bandingkan dengan B. A berapa? 1/4. 1/4 tadi jam gitu ya. Jam alias 15 menit gitu. Nah, ini adalah A. Kita tahu itu. Nah, A tadi berapa? 15 menit. B tadi berapa? Udah diketahui dari awal, 20 menit. Oke. Maka hubungan antara A dan B yang benar adalah begini. Ya. A kurang dari B atau A lebih kecil dari B. Oke, terima kasih. Oke, soal berikutnya itu ada soal bahwa T adalah akar 6 min akar 2 dan U adalah akar 16. Maka yang ditanyakan adalah hubungan antara T dan U itu bagaimana, gitu ya. Kita bagi dulu jadi 2. U-nya udah jelas. Ya, akar 16 adalah 4, kan begitu. Maka kita harus mencari T-nya itu berapa agar bisa dibandingkan dengan U. Oke. Akar 6 dan akar 2 tentu mereka bilangan yang irasional, yang tidak ngerti hasil pastinya seperti apa kita nggak tahu. Tapi dari sini kita boleh berpikir tentang begini. Akar 6. Kan begitu ya. Akar 6.
Yang bilangan rasional yang lebih besar dari akar 6 itu akar berapa? Ayo. Akar 7, oh tetap tidak bisa. Akar 8, oh tidak bisa juga. Oh akar 9, kan gitu. Bilangan yang lebih kecil dari akar 6 yang rasional itu siapa? Akar 5, tidak bisa juga. Oh akar 4. Jadi gitu. Berarti akar 6 itu nilainya antara akar 4 dan akar 9. Akar 4 berapa toh? Akar 9 berapa toh? Lah berarti di sini nanti saya tulis gini aja ya. Akar 6 ini nanti berada di antara 2 dan 3 alias kita sebut 2 sekian. Kan gitu. Itulah akar 6. Nah, sekarang akar 2. Akar 2 itu berada di antara siapa? Sama di sini. Di antara akar 4 dan akar 1. Itulah bilangan yang rasional. 1, 2. Berarti akar 2 adalah nilainya antara 1 dan 2. Berarti 1, sekian sekian sekian. Loh, berarti jika ada pertanyaan T adalah akar dari 6 dikurangi akar dari 2, T-nya berapa? Ya berarti akar 6 tadi 2, sekian sekian dikurangi dengan akar 2 tadi siapa? 1, sekian sekian. Yang artinya nanti jawabannya 1, sekian sekian. Boleh jadi seperti ini atau 0, sekian sekian gitu jika nanti komanya ini lebih banyak. Tapi tidak masalah, jawabannya nanti hanya akan berada di sekitaran 1. Lah, perbandingannya adalah T yang dibanding dengan U. T-nya adalah sekitar 1, U-nya adalah 4. Maka perbandingan yang benar adalah T kurang dari U. Terima kasih. Soal berikutnya, jika ada soal 2 berpangkat 3A plus 2 ditambah 2 berpangkat 3A plus 4 ditambah 2 berpangkat 3A plus 6 ditambah 2 berpangkat 3A plus 8 yang dibagi dengan 17 itu sama dengan 1280, maka nilai A-nya berapa? Wah, panjang gini ya. Tidak masalah, yang penting kita tahu konsep dari eksponensial. Bagaimana konsep dari eksponensial itu? Jika saya punya A yang jangan Allah nanti tidak ini. Jika saya punya P yang berpangkat dengan M dikalikan dengan P berpangkat dengan N, maka hasilnya adalah P berpangkat M plus N. Saya sebutnya adalah limbah. Jika dikali pangkatnya ditambah, kan begitu. Jika dikali pangkatnya ditambah, berarti kalau pangkat ditambah itu arti sejatinya adalah dikalikan antara kedua bilangan pokok yang mempunyai pangkat, kan begitu. Aplikasikan ke sini tadi teori yang tadi ya. 2 berpangkat 3A plus 2 itu artinya adalah 2 pangkat 3A yang dikali 2 pangkat 2 gitu. Terus 2 berpangkat 3A plus 4 itu artinya 2 berpangkat 3A dikali 2 di pangkat 4. Ya sama tadi ya, seperti ini ya. Terus 2 berpangkat 3A plus 6 sama saja 2 berpangkat 3A dikali 2 pangkat 6. Terus 2 berpangkat 3A dikali 2 pangkat 8 akan sama dengan, langsung saja 17 yang tadinya bagi tak usir ke kanan menjadi kali, yaitu 17 kali 1280. Oke, perhatian. Di sisi kiri atau di ruas kiri kita mempunyai beberapa suku yang sama. Yang pertama ini 2 berpangkat 3A di suku yang pertama, 2 berpangkat 3A juga di suku yang kedua, dan seterusnya. Artinya seluruhnya mempunyai 2 berpangkat 3A. Sehingga 2 berpangkat 3A ini boleh tak keluarkan.
Sehingga di sini suku pertama hanya menyisakan 2 pangkat 2, yang kedua menyisakan 2 pangkat 4, yang ketiga ini menyisakan 2 pangkat 6, yang keempat menyisakan 2 pangkat 8. Nanti akan sama saja dengan 17 dikalikan 1280. 21.760. Oke. Lah, di sini Mas Mbak, kita cek dulu bahwa 2 berpangkat 3A. 2 pangkat 2 itu kita punya 4, 2 pangkat 4 itu kita punya 16, 2 pangkat 6 itu kita punya 64, 2 pangkat 8 itu 128 kali 2, 256. Akan ketemu 2176. Kan begitu ya. Sehingga ini nanti kita mau menambahkan saja. 4 tambah 16 ditambah 64 ditambah 256. Ada berapa itu? 340. Akan sama saja 2176. Lah berarti 2 berpangkat 3A ini sama saja 2176. Oh, tadi kurang nolnya ya ini ya. Nolnya ketinggalan. Gitu. Yang dibagi dengan 340. Nah, 21.760 dibagi 340, ketemunya 64. Berarti 2 pangkat 3A sama saja 64. Nah, A-nya udah hampir ketemu dan ketahuan Mas Mbak. Di sini ngomong 2 berpangkat 3A, 64 juga harus tak ubah menjadi 2 pangkat. Lah 2 pangkat berapa? Nah ini tadi udah ada 64. Mana ya tadi? Ini 64. Berarti 64 itu 2 pangkat 6. Nah, berhubung bilangan pokoknya udah sama, boleh tak coret, sehingga hanya tinggal pangkatnya saja 3A dengan 6. A ketemu 6 bagi 3, 2. Ya, oke, silahkan screenshot dulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Diketahui seluruh soalnya di situ rata-rata A dan rata-rata B itu sama, sehingga kita tahu bahwa anggota dari A itu ada 3 dan anggota dari B itu ada 6. Jika mencari rata-rata berarti apa? Seluruh jumlah nilai dari anggota A dibagi dengan jumlah anggotanya. Jadi jumlah nilainya dibagi dengan jumlah anggotanya. Jumlah nilai untuk A berapa tadi? 14 tambah 21 tambah M dibagi dengan anggotanya berapa? 1, 2, 3, 3. Rata-rata yang B siapa tadi? Sebentar. 17 tambah 12 ditambah 13 lalu ditambahi N ditambahi 6 ditambah 10 dibagi dengan jumlah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Lah, yang ditanya nanti adalah berapa nilai N-nya. Oke, sekarang begini. Kita mau menjumlahkan dulu terlebih dahulu yang ini. 14 tambah 21 saya ketemu 35 ditambahi M ya berarti gini, lalu dibagi 3. Nah ini kita mau hitung dulu. 17 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 10 10 ketemu 58 yang ditambah dengan N lalu dibagi 6. Dah, ini nanti lebih sederhana. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pekerjaannya nanti adalah dikalikan silang, sehingga ini tak kali ini ketemunya adalah 3 kali 58 ditambah dengan N sama saja 6 kali 35 ditambah M. Oke, kita kalikan terlebih dahulu.
3 kali 58 174 ditambahi pelangi 3N, terus di sini ketemunya nanti 35 kali 6 70 kali 3 210 ditambah 6M kali pelangi alias distributif. Karena di sini yang ditanyakan adalah nilai N, maka 3N-nya tetap berada di kiri. Sehingga di sini akan ketemu 6M ditambah 210 yang dikurangi 174. Yang saya usir 174 positif, diusir ke kanan menjadi negatif 174. Maka 3N adalah 6M ditambah 210 yang dikurangi 174, 36. Maka N-nya ketemu berapa? Ya 6M plus 36 dibagi 3, karena kali diusir jadi bagi. Jawaban akhir adalah 6 bagi 3 berarti 2M. 36 dibagi 3 berarti 12. Oke, nilai N-nya adalah 2M ditambah 12. Terima kasih. Oke, untuk soal di slide sudah kalian baca, boleh di pause dulu untuk membaca soalnya. Berikutnya gini, jika di situ pedagang itu dimisalkan dengan R dan petani atau Pak Tani itu dimisalkan dengan S, maka di dalam soal tadi berbunyi bahwa penghasilan rata-rata gabungan antara pedagang dan petani adalah 1.100.000. Ini kurang N ya, penghasilan gitu. Dan petani sendiri itu hanya 1 juta dan pedagang sendiri itu hanya 1.300.000. Berarti gabungannya malah justru 1.100.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa perbandingan antara banyaknya pedagang dan banyaknya petani. Kan begitu ya. Maka di sini nanti kita harus mengerti dulu yang namanya rata-rata gabungan. Apa toh itu rata-rata gabungan itu? Rata-rata gabungan adalah apa? Rata dengan jumlah orang atau frekuensi terbanyak. Nah, itu pahami dulu. Rata gabungan adalah rata dengan jumlah orang atau frekuensi yang terbanyak. Apa yang terbanyak? Jumlah orangnya. Nah, kita bandingkan sekarang. Mana kira-kira jumlah orangnya yang paling banyak? Belum tahu, mau ditanyakan. Iya, betul, memang betul. Maksudnya begini. R ditambah S, artinya jumlah pedagang dan jumlah petani ini nek ditambahkan tentu lebih besar dari S, tentu pula lebih besar dari R. Otomatis rata gabungannya, yaitu rata dengan jumlah orang terbesar atau terbanyak adalah ini. Saya lingkari. Nah, inilah yang disebut dengan rata-rata gabungan. Nah gitu. R plus S adalah rata-rata gabungan. Lah, untuk mencari S dan R atau R dan S perbandingannya, yang saya lingkari ini kita tulis terlebih dahulu. R ditambah S sama dengan per 1.100.000. Gitu. R plus S sama dengan per 1.100.000 itu sebagai penyebutnya. Nah, siapa pembilangnya? Ya, pembilangnya sisanya yang belum kepake tadi. Yang belum kepake adalah S 1 juta. Berarti dikalikan 1 juta S yang ditambah dengan R 1.300.000, berarti 1.300.000 dikali R. Kan begitu. Lah, konsepnya adalah begini Mas Mbak. Kalau ini tak kalikan silang dengan R plus S, maka boleh menjadi begini, 1.100.000
R ditambah 1.100.000. S akan sama saja 1.000.000 S ditambah 1.300.000. Nggak kelihatan kameranya tau. R kan gitu. Nah gitu, sehingga ini nanti mau kita buat yang positif saja, berarti gini, S nya tak pindah ke kiri, S berada di sisi kiri, R berada di sisi kanan. Berarti di sini nanti 1.100.000. Nah, dikurangilah dengan 1.000.000 S gitu ya. Yang tetap berada di kanan adalah 1.300.000 R dikurangi R nya tadi ini saya pindah ke kanan menjadi 1.100.000 R. Nah, kita tulis lengkap dulu. 1.100.000 dikurangi 1.000.000 berarti hanya tinggal 100.000. Ya ampun. Nah, gini maksudnya 100.000 S. Nah, ini 1.300.000 R dikurangi 1.100 berarti 200.000 R. Nah, dari sini kita bisa mengubah S-nya tetap berada di kiri, ini kali berarti di sini R-nya tak pindah ke kiri menjadi bagi S per R, yang tetap di kanan adalah 200.000. Nah, yang ini kali tadi tak bagi menjadi 100. Nah, proses bolak-baliknya kalian harus paham. Nah, berarti 2/1 kan begitu. Yang ditanya adalah mana itu persamaan yang benar, kan begitu toh. Yang benar adalah sebentar. Yang benar di sini saya punya 2 kali R. 2 kali R atau R kali 2 akan sama dengan 1 kali S. Berarti yang benar adalah 2R sama dengan S.